Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Jelabing. Saya biasa disapa Angel. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang kebudayaan di Sumba, lebih tepatnya Sumba Barat. Pulau Sumba adalah salah satu pulau yang berada di Indonesia bagian selatan. Sumba memiliki pantai yang bersih, bukit yang luas dan hijau, dan rumah adat yang sudah ratusan tahun berdiri sampai saat ini. Kebudayaan Sumba. Pulau Sumba didiami oleh suku Sumba dan terbagi atas 4 kabupaten: Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Untuk lebih mengenal Pulau Sumba, berikut beberapa cuplikan singkat dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Sumba. Masyarakat Sumba secara rasial adalah campuran ras Melanesia Papua dan ras Austronesia Melayu, yang dimana ras ini cukup mampu mempertahankan kebudayaan aslinya di tengah-tengah arus pengaruh asing yang telah singgah di Kepulauan Nusa Tenggara Timur sejak dahulu kala. Kepercayaan khas daerah yang disebut dengan Marapu, yang dimana masyarakat mempercayai setengah leluhur dan setengah dewa. Kepercayaan ini masih amat hidup di tengah-tengah masyarakat Sumba. Marapu menjadi filsafah dasar bagi berbagai ungkapan budaya Sumba, mulai dari upacara-upacara adat, rumah-rumah ibadat, rumah adat, dan tata cara rancang bangunannya, serta ragam hias, ukiran-ukiran, dan tekstil sampai dengan pembuatan perangkat busana seperti kain ataupun sarung, serta perlengkapan perhiasan dan senjata. Pasola adalah bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu. Pasola adalah permainan ketangkasan, yaitu saling melempar-lemping antara satu orang dengan yang lain dalam 2 kelompok menggunakan lemping atau tombak yang memiliki ujung yang tumpul. Pada 4 kampung di Kabupaten Sumba Barat.
Keempat kampung tersebut antara lain Kodi, Lamboya, Wanokaka, dan Gaura. Pelaksanaan pasola di keempat kampung ini dilakukan secara bergiliran, yaitu antara bulan Februari hingga Maret setiap tahunnya. Pasola adalah pertarungan antara dua kubu, dan sebagaimana layaknya pertarungan, pesertanya tidak dibatasi. Masing-masing kubu menggunakan taktik tersendiri dan berusaha keras menjatuhkan pihak lawan. Seringkali ada yang terluka, bahkan ada juga yang meninggal. Tapi sportivitas tetap dijunjung tinggi. Darah yang tumpah juga dianggap sebagai pertanda positif bahwa panen akan berlimpah. Akar pasola yang tertanam jauh dalam budaya masyarakat Sumba Barat menjadikan pasola tidak sekedar keramaian semata. Pertama, ia adalah kultus religius, suatu bentuk pengabdian dan aklamasi ketataan kepada roh-roh leluhur. Kedua, merujuk legendanya, pasola merupakan suatu bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam sebuah ritual adat. Ketiga, sebagai perekat jalinan persaudaraan. Permainan jenis apapun termasuk pasola selalu menjadi sarana sosial yang ampuh bagi masyarakat Sumba. Ritual yang secara harafiah berarti memanggil nyale ini berlangsung di pantai. Ritual dimulai sesaat sebelum fajar setelah rombongan Rato selesai melakukan ritual di Ubu Bewi dan beriringan menuju pantai untuk memimpin upacara. Rato adalah sebutan lain dari dukun lokal yang dimana Rato inilah yang menentukan tanggal pasola diselenggarakan. Para warga dan wisatawan juga ikut berburu nyale. Nyale adalah cacing laut warna-warni yang selain sedap dijadikan kudapan juga menjadi indikator hasil panen. Dan restu dari Sang Pencipta supaya panen yang dilaksanakan di musim panen mendapatkan berkah yang melimpah serta menuai hasil yang baik. Pasola dilakukan setiap tahun sekali sebelum kegiatan bertani berlangsung. Pasola bukan hanya sebagai pesta kegembiraan semata, tapi lebih pada penghormatan kepada para leluhur. Perintah yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka supaya pasola diadakan setiap tahun menjadikan suatu kultur adat yang unik khususnya untuk kepercayaan Marapu. Bagi agama Marapu, cucuran darah yang bertumpah pada pesta adat pasola bukan merupakan sebuah aib, tapi adalah berkat yang melimpah dari Sang Pencipta untuk kesuburan panen-panen dan tanah yang mereka diami. Pasola dianggap sebagai penyelesaian pada peristiwa perang suku yang terjadi untuk kembali menjaga perdamaian dan terjalin semangat persaudaraan antar setiap suku sampai mereka juga bisa hidup berdampingan serta mengikuti kembali satu sama lainnya. Dalam permainan yang menantang dan berbahaya ini, wisatawan dapat melihat secara langsung kedua kelompok kesatria Sumba yang saling berhadap-hadapan, kemudian memacu kuda secara lincah sambil sesekali melesatkan lembing ke arah lawan. Tak hanya mahir berkuda dan melempar lembing, para peserta pasola ini juga sangat tangkas menghindari terjangan tongkat yang dilempar oleh lawan.
Derap kaki kuda yang menggemuruh di tanah lapang, suara ringkikan kuda dan teriakan garang penunggangnya menjadi musik alami yang mengiringi permainan ini.